Kembali kita membahas tentang matematika wajib pada SMA dengan topik sistem persamaan linear dan kuadrat, ya, bagian pertama. Dari matematika SMA, sistem persamaan linear dan kuadrat bagian pertama. Ya, apa yang dimaksud dengan persamaan linear dan apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat, ya. Nah, pada kali ini kita akan lebih banyak memfokuskan tentang persamaan linear dan grafik persamaan kuadrat. Kita perhatikan grafiknya dulu terlebih dahulu, ya. Persamaan linear dan kuadrat. Kita lihat dulu tentang grafik umum persamaan linear. Ciri khas dari grafik persamaan linear itu seperti ini, yaitu bentuk garis lurus, ya. Nah, grafik umum persamaan linear berarti mempunyai ciri garis lurus dan ditandai dengan adanya apa? Gradien, betul ya? Gradien, ya. Jadi setiap garis lurus mempunyai yang namanya gradien. Tentu kalian sudah tahu ini, ya, tentang gradien. Gradien itu atau disebut dengan slope atau disebut kemiringan, ya. Kita bisa tentukan kemiringan itu mengatakan dengan menandai di sini, misalkan di sini adalah theta, ya. Di sini adalah theta, itu ya. Oke. Maka ini kita sebut sebagai apa? Bahwa M sama dengan tangen theta, oke. M sama dengan tangen theta. Atau kita bisa katakan delta Y dibagi delta X, ya. Mana delta Y, mana delta X, ya, kalian sudah pasti mengerti. Yang ini disebut dengan delta Y, perhatikan yang ini. Betul, ini namanya apa? Delta Y, betul? Ini kita sebut sebagai delta Y ini. Oke, sedangkan yang ini kita sebut sebagai delta X yang horizontal. Oke, ini sebagai delta X, ya. Ini kita sebut sebagai delta X. Nah, delta Y per delta X kita sebut sebagai gradien, betul ya? Kita sebut sebagai gradien. Tentu kalian sudah mengerti nih, ya. Ini namanya grafik umum persamaan linear. Nah, sekarang bagaimana grafik umum persamaan kuadrat? Ya, grafik umum persamaan kuadrat kalian juga sudah tahu bagaimana grafik umum persamaan kuadrat. Ya, bentuknya adalah bentuk apa? Kita lihat sebagai berikut, ya. Kita lihat. Nah, ini dari grafik umum persamaan kuadrat, betul? Grafik umum persamaan kuadrat seperti yang kita ketahui, dia mempunyai titik maksimum atau minimum. Ya, titik maksimum minimum atau maksimum ada di sini tentunya, ya. Ini namanya titik minimum, betul? Di minimum. Sedangkan ini disebut sebagai apa nih? Titik potong pada sumbu Y, betul ya? Disebut sebagai titik potong pada sumbu Y, ya. Titik potong pada sumbu Y. Ya, titik potong pada sumbu Y. Ya. Nah, bagaimana dengan titik potong pada sumbu X? Di sini tidak kelihatan kecuali kita bikin suatu grafik misalkan seperti ini, ya. Misalkan kita bikin grafik seperti ini. Oke, nah ini namanya titik potong pada sumbu X, ya, kalau kita bikin grafik. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, bagaimana grafik umum persamaan linear dan grafik umum persamaan kuadrat kalau digabung. Oke, kalau dia digabung bagaimana? Kita lihat. Apabila digabungkan kedua grafik ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini yang linear, ini yang kuadrat. Saya ulangi. Ini yang linear, ini yang kuadrat, ya. Ini yang linear, ini yang kuadrat. Nah, di sini ada yang disebut dengan titik potong kedua grafik.
Ada berapa titik potong kedua grafik? Ada 2. Kita perhatikan yang mana titik potong kedua grafik? Yang ini. Betul? Ini kita sebut titik potong kedua grafik atau disebut juga himpunan penyelesaian kedua grafik. Karena digabungkan. Nah, satu lagi ini. Ini juga disebut titik potong kedua grafik atau disebut dengan himpunan penyelesaian juga. Jadi persamaan linear dan kuadrat kalau digabungkan akan menghasilkan 2 titik potong. Ya, akan menghasilkan 2 titik potong. Apakah selalu? Nanti kita lihat ya. Jawabannya nanti kita lihat ya. Apakah grafik persamaan linear dan kuadrat kalau digabung selalu menghasilkan titik potong? Nah, itu nanti tugasnya ya. Yuk, kita lanjutkan. Menentukan himpunan penyelesaian. Ya, nah tadi kan sudah dibahas bahwa grafik persamaan kuadrat dan linear yang digabung menghasilkan titik potong bersama yang disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat kembali persamaan linear dan kuadrat yang digabung. Ya. Ini persamaan linear, ini dia persamaan kuadrat, ya. Ini grafik persamaan linear, ini dia grafik persamaan kuadrat, ya. Tadi sudah kita bahas. Yang ini disebut sebagai titik potong yang pertama atau himpunan penyelesaian pertama. Dan yang satu lagi itu disebut titik potong kedua atau himpunan penyelesaian yang kedua. Ya, diperoleh 2 titik potong berdasarkan grafik ini ya. Nah, untuk mendapatkan titik potong tersebut sangat mudah. Himpunan penyelesaian diperoleh dengan cara apa? Ya gampang. Y persamaan linear sama dengan Y persamaan kuadrat. Saya ulangi. Y persamaan linear sama dengan Y persamaan kuadrat. Saya ulangi. Y persamaan linear sama dengan Y persamaan kuadrat. Nah, itu cara memperoleh titik potong yang dimaksud menurut grafik yang di atas. Oke, kenapa harus Y sama dengan Y? Karena pada titik tersebut persamaan linear dan persamaan kuadrat, ulangi, karena pada titik tersebut grafik persamaan linear dan grafik persamaan kuadrat mempunyai koordinat yang sama. Saya ulangi, pada titik tersebut grafik persamaan linear dan grafik persamaan kuadrat mempunyai titik potong yang sama. Makanya dikatakan Y sama dengan Y. Oke, jelas ya? Nah, untuk memahami soal-soal sistem persamaan linear dan kuadrat, kita lihat beberapa soal ya. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian Y sama dengan 4X tambah 2 dan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10. Himpunan penyelesaian. Tadi kita sudah bahas sebelumnya, himpunan penyelesaian terjadi ketika Y sama dengan Y. Ya. Ketika Y sama dengan Y. Ini syaratnya. Y linear, persamaan linear, ya, sama dengan Y persamaan kuadrat. Ya, persamaan linear sama dengan persamaan kuadrat. Ini nih syaratnya, betul ya? Syaratnya itu ini. Oke, ini dia. Nah, oleh karena itu kita bisa insert kiri, insert kanan, masukin kiri, masukin kanan, ya. Kita mainnya aljabar. Yuk, 4X ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 3X min 10. Oke, atau kita bisa bilang kalau kita bolak-balik posisinya, X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 4X ditambah 2. Nah, yang kita lakukan adalah seperti biasa, memindahkan 4X tambah 2 ini ke sebelah kiri supaya menjadi satu ruas. Ya. Kita pindahkan supaya jadi satu ruas. Sehingga X kuadrat ditambah
3x min 10 min 4x minus 2 sama dengan 0. Lihat ya. Lalu kita simplify, kita sederhanakan x kuadrat. Oke, perhatikan di sini ada nih, bisa kita gabung ya. Yang ini juga bisa kita gabung. Terus, sehingga diperoleh min x min 12 ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Nah, seperti biasa yang kita lakukan adalah pemfaktoran, betul ya? Pemfaktoran. Berarti di sini x ya. Perhatikan di sini c-nya minus, berarti plus min, ya. Nah, habis itu faktor 12 yang menghasilkan min 1. Berarti min 4 dan 3. Tangkap ya. Yang belum jelas mengenai pemfaktoran, lihat video saya. Ala C min Kurposta, cara atau trik tercepat. Oke. Kita uji, ternyata benar. Nah, berarti kita mempunyai 2x. X tambah 3 sama dengan 0. Satu lagi x min 4 sama dengan 0. Betul ya? Sehingga di sini x sama dengan minus 3 dan di sini x sama dengan 4. Kita sebut ini sebagai x1, ini x2. Tangkap ya. Kalau ada x1 berarti ada y1, kan gitu. Kalau ada x1 berarti ada y1. Oke. Kalau ada x2 berarti ada y2, kan gitu. Tangkap ya. Nah, sekarang kita cari dulu y2. Kemana dimasukin? Terserah. Mau ke sini boleh, nih mau ke sini boleh, atau mau ke sini juga boleh, terserah. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Kan dia bilang tadi apa? Titik apa? Himpunan penyelesaian itu disebut sebagai titik potong di mana kedua grafik mempunyai koordinat yang sama. Sehingga diinsert mau kemana aja bebas-bebas saja, ya. Mau dimasukin ke persamaan kuadrat, mau dimasukin ke linear, terserah, ya, sama jawabnya. Nah, tapi yang paling mudah adalah linear ya, kan paling gampang, betul nggak? Kita ambil linear aja deh. Y1 sama dengan 4x1 ditambah 2 ya. Saya ambil ini ya, perhatikan, saya ambil ini. Oke. Otomatis Y2 adalah 4x2 ditambah 2, kan gitu. Kita insert min 3, berarti Y1 sama dengan 4 dikali minus 3 tambah 2. Yang ini kita masukin berapa? Ya 4 ya, sesuai dengan X masing-masing. 4 dikali 4 ditambah 2. Oke. Sehingga Y1-nya adalah min 12 tambah 2 yang Y1, berarti min 10. Sedangkan Y2-nya adalah 4 kali 4, 16 tambah 2, berarti 18. Ya. 18. Oke. Nah, sehingga titik potong kedua grafik ya, atau disebut dengan himpunan penyelesaiannya adalah ada 2, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Sehingga kita peroleh x1-nya adalah min 3, y1-nya adalah min 10. Lalu satu lagi x2-nya yang ini 4, sedangkan y2-nya yang ini 18. Jadi inilah titik potong kedua grafik. Ya, jadi misal kalau kita gambar itu bagaimana? Kalau kita gambar dalam suatu grafik ya, misalkan kita gambar seperti ini ya, ini ilustrasi aja ya. Oke, ilustrasi aja ya. Kalau kita gambar ya, min 3 min 10 itu misalkan ada di sini nih gitu. Lalu 418 itu ada di sini gitu ya. Jadi mereka itu ketemu di situ ya. Misalkan ini yang linearnya. Oke, ini yang linearnya. Oke. Lalu yang satu lagi adalah persamaan kuadratnya ya. Misalkan saya kasih merah deh. Persamaan kuadrat yang warna merah.
Jadi grafiknya itu ya seperti ini, kira-kira ya, kira-kira aja. Nah, ya, ngerti ya? Nah, inilah titik potong kedua grafik, yang satunya 4,18, yang satunya adalah min 3, min 10. Itu dia. Oke. Nah, inilah kira-kira penyelesaian dari Y sama dengan 4X tambah 2 dan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10. Begitu. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari Y sama dengan 2X tambah 12 dan Y sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 6. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, ya, kita bisa lakukan sketsa sih. Ya, kita bisa lakukan sketsa sebelum kita mengerjakan ini. Ya, ini sangat gampang. Nah, caranya begini ya. Ya, saya akan tunjukkan kamu cara menggambarnya dulu deh. Jadi menyelesaikan himpunan penyelesaian itu bisa secara Y sama dengan Y, bisa juga dengan pendekatan grafik ya. Oke. Kalau saya lebih enak menyelesaikannya dengan Y sama dengan Y dulu, Y sama dengan Y baru grafik, karena lebih mudah. Ya. Nah, misalkan kalau saya gambar itu kayak gini dia. Ya, misalkan ini grafiknya, ini sumbu X, dan ini sumbu Y ya. Ini contoh aja ya. Maaf. Dan ini sumbu Y. Kalau kita gambarkan itu kayak gini ya. Ini kita katakan tadi sumbu X, ini sumbu Y ya. Kita bisa grafik dulu nggak apa-apa. Caranya gimana? Ya kita gambar dulu satu-satu. Misalkan kita gambar dulu deh yang ini, yang X kuadrat tambah 7X tambah 16. Nih kita gambar dulu ya. Nah, perhatikan ya, saya kotakin dengan warna merah. Saya akan bekerja dengan warna merah. Perhatikan. Masih ingat nggak cara gambar persamaan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat? Masih ingat dong, ya kan? Yaitu dengan 3 langkah ya, X kuadrat tambah 7X ditambah 6. Ingat cara penggambaran grafik, ingat matematik ya. Yang pertama apa? X sama dengan 0 ya. Y-nya berapa? Masukin aja ke dalam. 0 kuadrat tambah 7 kali 0 tambah 6, dapatnya 6, betul ya? Maka kita punya 0,6, setuju ya? Lalu Y sama dengan 0, step yang kedua. Oke, Y sama dengan 0 berarti apa? 0 sama dengan X kuadrat tambah 7X ditambah 6, betul ya? Difaktor ya. X, ya, dapatnya berapa? Ini plus 1 dan ini plus 6, betul ya? Betul nggak? Berarti kita dapatkan di sini, didapatkan adalah X sama dengan min 1. Ya, kita lanjutkan. Berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 6. Betul ya? Oke, berarti kita punya titik potong. Di sini adalah, ini yang adalah titik potongnya adalah min 6,0 dan min 1,0. Oke, nah sekarang kita udah dapat tuh ya. Udah dapat ya, kita kotakin dulu koordinatnya 1 dan ini. Betul ya? Masih ingat ya? Cara menggambar persamaan kuadrat, fungsi persamaan kuadrat. Ini step 1, ini step 2. Jangan lupa tuh, ada step 1, ada step 2. Oke, nah step 3-nya gimana? Step 3-nya adalah jadi puncak, betul ya? Min B per 2A ya. Min B per 2A. Tuh ya, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, saya tulis di sini. Nah, step 3-nya Y sama dengan min B per 2A. Nah, berapa Y-nya? Y puncak. Ini namanya Y apa? Y minimum ya. Y minimumnya berapa nih? Min B. Ini kan B-nya, oh ya, ini A-nya 1, B-nya 7, C-nya 6, betul ya? Berarti min B minus 7 per 2 kali 1, min 7 per 2. Nah, ini dia maksimum.
Kalau ada Y maksimum berarti ada X maksimum ya. Tinggal kamu masukin nanti berapa di sini. Ya, nanti kamu dapatkan di sini apa? X maksimum berapa? Caranya apa? Dimasukin aja. Oke. Itu ya. Nah, kalau digambar, nih ini baru sketsa aja ya. Kalau digambar bagaimana? Nah, yang penting kita udah tahu bahwa titik potongnya ada di 06, min 1,0 dan min 6,0. Oke, jadi grafik ini saya hapus dulu supaya muat ya. Jadi grafiknya kalau kita gambar itu kan kayak gini. Oke, sip. Nah, dia punya titik potong di mana? Titik potongnya untuk grafik ini apa? 06. 06 ya, 06 berarti kira-kira di sini ya, 06. Ingat ini baru grafik persamaan koordinat ya. Saya belum menyinggung linear. Lalu min 6,0 kira-kira di sini ya, min 6,0 dan satu di sini ya, min 1,0. Betul ya? 1,0. Oke. Nah, gimana grafiknya? Nah, sekarang kita gambar grafiknya ya. Ya, kira-kira di sini aja lah ya. Titik puncaknya itu di sini. Oke. Nah, sekarang kita gambar. Oke, gitu ya. Inilah grafik dari mana? Y sama dengan X kuadrat tambah 7X ditambah 6. Ini dia grafiknya. Oke, sudah grafiknya. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke ini, pertama linear. Saya tulis dengan warna biru. Perhatikan. Ya. Warna biru di situ Y sama dengan 2X ditambah 12. Kalau linear lebih mudah. Ngikutin aja. Step 1 apa? Step 1, X-nya sama dengan 0, ya kan? Masukin aja ke dalam. Berarti Y-nya 12, ya kan? 2 kali 0 tambah 12 kan 12. Jadi 0,12. Step 2 apa? Ya Y sama dengan 0. Sama kayak tadi persamaan kuadrat. Cuma kalau persamaan kuadrat 3 step, kalau linear 2 step. Itu doang. Y-nya 0, masukin ke dalam. Ya, Y sama dengan 2X ditambah 12, masukin 0 sama dengan 2X ditambah 12. Ya, maaf ini. Berarti X-nya sama dengan min 6. Oke, jadi kita punya titik berapa? Min 6,0. Oke. Nah, sekarang kita plot. Min 6,0 mana? Oh, di sini. Tuh. Min 6,0. Maaf. Saya tulis di sini aja. Min 6,0. Oke. Lalu satu lagi 0,12 di sini. 0,12. Kira-kira di sini nih 0,12 tuh. Betul nggak? Oke. Nah, berarti ada grafiknya nih. Kita bikin grafiknya ya. Ini dia grafiknya. Tuh, kira-kira gini ya grafiknya. Tuh, lah. Kok yang merah nggak ketemu? Yang grafik merah? Ya nggak apa-apa. Kita perpanjang aja, pasti ketemu kok. Cuma kita perpanjang. Caranya lihat gini. Lihat ya, kita perpanjang. Tuh, ya kan? Nah, menghasilkan 2 titik. Yang satunya di sini, yang satunya di sini. Tuh. Nah, jadi ada 2 titik ya. Inilah disebut himpunan penyelesaian 1. Nah, ini kita sebut apa? Himpunan penyelesaian pertama. Ya, kita sebut sebagai himpunan penyelesaian 1. Nah, satu lagi di sini. Himpunan penyelesaian kedua yang ini nih. Tuh. Oke. Sebagai himpunan HP yang kedua. Nah, tuh, nangkap ya? Jadi begitu, ini namanya secara grafik, ya. Ketika kita gambar secara grafik, itu menghasilkan titik potong. Oke? Nah,
Ini kita perpanjang juga boleh grafik yang kuadrat supaya lebih bagus ya, kita perpanjang boleh-boleh aja. Ya, ya. Jadi grafiknya itu seperti ini. Ini dia persamaan kuadrat, yang ini dia persamaan linear ya. Ini namanya HP 2, ini namanya HP 1. Oke, ini secara grafik. Nah, bagaimana kalau secara Y sama dengan Y? Nah, sekarang kita menggunakan Y sama dengan Y. Misalkan ini Y-nya persamaan kuadrat, ini yang Y linear ya. Oke. Y sama dengan Y. Yuk kita masukin X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 2X ditambah 12. Oke. Nah, sekarang kita simplify X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 ya. Seperti biasa ini pindahin semua nih. Pindahin semua ke kiri ya. Pindahin ke kiri. Jadinya minus 2X min 12 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat yang ini ketemu ya. Jadinya berapa tuh? 5X. Oke, maaf. 5X. Lalu yang ini ketemu 6 min 12, min 6. Sama dengan 0. Oke. Nah, kita faktor, ya kita faktor sama dengan 0. Ini X, ini X. Ini C-nya negatif ya. Berarti plus min. Faktornya menghasilkan 5. Berarti 61. Oke, itu ya. Berarti X tambah 6 sama dengan 0. Satu lagi X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini X tambah 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 6. Satu lagi X min 1 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 1. Nah, ini kita sebut X1, ini X2. Lihat ya. Nah, sekarang kita mencari Y1-nya. Ya, kita cari Y1-nya. Sehingga kita akan dapatkan Y1-nya, masukin ke linear aja, yang gampang ini. Ya, yang gampang aja. Y1 sama dengan 2X ditambah 12, ya. Berarti Y1-nya 2 dikali min 6 ditambah 12. Oke, dapatnya Y1-nya adalah 0. Oke. Sedangkan Y2, ini. Y2 kita masukin 2X ditambah 12 dengan memasukkan berapa nih? 1 ya. 2 kali 1 tambah 12. Dapatnya 14. Oke, Y2. Tuh. Ini Y2. Nah, ketahuan kan? Tuh. Ya. Berarti koordinatnya berapa? Koordinatnya X1 Y1 berarti min 6,0. Sedangkan X2 Y2-nya adalah 1,14. Nah, ternyata terbukti ya. Berarti benar, HP satunya adalah berapa di sini? Min 6,0. Betul kan? Lihat, min 6,0. Satu lagi 1,14. Nah, ternyata ini 1,14 yang satu lagi. 1,14. Tuh, lihat aja grafiknya. Ini kan kira-kira 1 di sini. Betul ya? Kira-kira kan di sini 1. Tuh. Paham nggak? Ini sedangkan ini kira-kira berapa? 12. Gitu. Makanya HP 2-nya 1,14. Nah, itu dia caranya, ya, cara secara grafik atau secara Y sama dengan Y, boleh-boleh aja, yang mana jawabannya, ya, terserah kamu, menurut kamu mana yang lebih enjoy, ya. Nah, ya, soalnya yang sebelah kiri secara Y sama dengan Y, yang sebelah kanan dengan secara grafik. Nah, itu dia cara menyelesaikan sistem persamaan linear dan persamaan kuadrat. Oke. Ya, mungkin dari kalian bertanya lagi, bagaimana cara menggambar grafik persamaan kuadrat? Oke. Nah, di video-video saya yang sebelumnya kan saya sudah bahas, ada 3 langkah menggambar grafik persamaan kuadrat. Oke. Ada berapa langkah? 3 langkah. Ya, ada 3 langkah. 3 langkah menggambar grafik persamaan kuadrat. Ingat-ingat. Ya, 3 langkah menggambar.
Ya, nggak apa-apa deh. Langkah pertama, step 1. Step 1 adalah titik potong pivot pada sumbu X. Betul? Pivot pada sumbu X. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Betul kan? Y sama dengan 0. Setuju? Masukin. Ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 6. Masukin Y-nya 0. Ya, Y-nya 0. Masukin. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 7X tambah 6. Kan cara menyelesaikannya ini pasti difaktorkan, betul ya? Betul? Ya, faktor di sini. X, faktor 6 menghasilkan 7. 6 dan 1, setuju ya? Oke, berarti X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Satu lagi, X tambah 6 sama dengan 0, berarti X-nya min 6. Setuju ya? Nah, informasinya adalah Y sama dengan 0. Berarti kita gabungkan ini. Ini kita gabungkan. Berarti kan kita punya dua titik. Titiknya adalah berarti apa? Min 1,0 dan min 6,0. Setuju ya? Oke, sekarang kita masuk step 2. Ya, step 2. Step 2 ya. Di step 2 adalah pivot pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Apa itu? Ya, X sama dengan 0. Itu aja. Nah, Y sama dengan X kuadrat, maaf, warna hitam ganti. Biar jelas, ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 6. Y sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 6. Setuju? Masukin X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0 kuadrat tambah 7 kali 0 ditambah 6. Dapatnya 6. Betul? Nah, sekarang kita gabungkan. Karena Y sama dengan 6, ya, dan X sama dengan 0, maka koordinatnya adalah 0,6. Nah, sekarang step 3. Step 3 adalah mencari apa? Mencari titik maksimum. Titik maksimum atau minimum. Atau disebut apa? Ekstrim, sama aja. Ya. Apa itu? X ekstrim sama dengan min B per 2A. Betul? Nah, kita kan dapat di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 6. Setuju ya? Perhatikan ini. Setuju? Nah, kita masukin minus B. B-nya kan 7. 2 kali 1 sama dengan min 3,5. Nanti Y ekstrimnya dimasukin lagi ke dalam. Pada X kuadrat tambah 7X tambah 6. Masukin. Sama dengan min 7 per 2 kuadrat ditambah 7 dikali min 7 per 2 ditambah 6. Nah, itu dia. Nah, sehingga kita dapat apa? 49 per 4 min 49 per 2 ditambah 6. Nah, itu berapa? Nah, kita bisa samain penyebut, ya kan? Coba ya. Berapa itu? Minta tolong dihitung. 49 bukan 44. Min 24 setengah kan? Min 24 setengah ditambah 6. Nah, itu dapatnya min 18 setengah. Nah, itu dia. Jadi X ekstrim, Y ekstrimnya adalah min 3 setengah, min 18 setengah. Ini dia. Nah, sekarang tinggal kita gambar. Kita gambar ya. Nih, kita gambar. Bisa gambar deh. Sorry. Nah, kita gambar ya. Nih. Ini. Lalu satu lagi ini. Maaf. Ini grafiknya agak ke kanan nih.
Sorry, agak ke kiri nih grafiknya. Nah, kalau kita gambar itu begini dia. Saya gambar warna merah ya grafiknya. Kita plot dulu. Kita mulai plot dari mana? Yang ini nih. Min 1,0 di sini. Min 1,0. Lalu min 6,0 di sini. Oke. Lalu yang kedua mana? Ini 0,6. Nih di sini 0,6 tuh. 0,6. Lalu ekstrimnya di sini min 3,5 sama min 18,5 di bawah nih. Ya, di bawah. Oke, tapi tetap oke lah. Saya panjangin ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita gambar jadinya gini nih. Min 18,5 tuh di sini kira-kira ya, di sini min 18,5. Lalu min 3,5 di sini nih, min 3,5. Ya kan dia punya titik pertemuan sini. Nah, udah sini. Nah, sekarang kita tinggal gambar. Saya kasih warna ini ya, warna apa ini biar enak nih. Warna hijau atau warna hijau aja deh, lihat. Kalau kita gambar jadi gini nih. Nah, itu kira-kira tuh. Nah, inilah grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 6. Ini grafiknya. Gitu. Nah, itu cara menggambar grafik persamaan kuadrat. Ya. Ya, ingat. Jadi ada 3 langkah menggambar grafik persamaan kuadrat. Step 1, step 2, step 3. Jadi ada 3 langkah menggambar grafik persamaan kuadrat. Ya, lihat video-video saya yang sebelumnya sudah jelas banget ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ada topik tambahan sedikit, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi ada tidaknya titik potong. Ya, mengidentifikasi ada tidaknya titik potong. Caranya sangat mudah, ya. Seperti yang saya sebutkan bahwa himpunan penyelesaian diperoleh dengan cara Y sama dengan Y. Ya, jadi langkah pertama lakukan dulu Y sama dengan Y, lalu disederhanakan. Ya, jadi langkah pertama apa? Y sama dengan Y. Nah, yang kedua ada tindak lanjutan, yaitu lakukan uji D. Ya, lakukan uji D. Apa itu D? Nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Lakukan uji D sama dengan B kuadrat min 4AC pada persamaan yang sudah digabungkan ya. Pada persamaan yang sudah digabungkan yaitu Y sama dengan Y tadi. Setelah kamu sederhanakan. Lakukan uji D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, akan kamu temukan 3 bentuk. Ya, nah inilah yang disebut dengan mengidentifikasi ada tidaknya titik potong. Inilah pertanyaan saya yang sebelumnya, apakah dengan Y sama dengan Y selalu menghasilkan 2 titik potong? Ternyata tidak. Ya, lakukan uji D dulu, B kuadrat min 4AC. Nah, dihasilkan 3 tipe. Tipe yang pertama adalah jika D lebih besar dari 0, maka grafiknya seperti ini. Artinya ada 2 titik potong. Betul ya? Ada 2 titik potong atau ada 2 himpunan penyelesaian. Yang kedua adalah jika D sama dengan 0. Ya. Lihat grafiknya. Ini persamaan garis dan ini kurva. Ternyata hanya ada 1 titik potong. Berarti hanya ada 1 himpunan penyelesaian, yaitu jika D sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga adalah jika D lebih kecil 0. Kita lihat grafiknya ya.
Ini garis, ini kurva. Ternyata kurva dan garis tidak berpotongan sama sekali. Atau dalam istilah lain saling lepas. Nah, karena tidak ada titik potong, maka kita katakan tidak ada himpunan penyelesaian. Jadi inilah cara mengidentifikasi ada tidaknya titik potongnya pada sistem persamaan linear dan persamaan kuadrat ya pada grafiknya. Jelaskan sini ya. Jadi itulah cara mengidentifikasi ada tidaknya titik potong. Jelas ya? Oke, sekarang giliran kalian untuk latihan.